dikali 3. Nah, ini jawabannya. Jadi faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Itu jawabannya. Di situ tidak ada ABC-nya ya. Berarti itu urutan kedua atau B. Silakan kalian mencatat. Itu caranya ya, dicatat. Jadi yang namanya faktorisasi itu nanti angkanya adalah yang ada pangkat-pangkatnya. 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 begitu. Sudah paham? Ya kalian catat dulu, nanti setelah dicatat Ustadz hapus. Satu menit ya, jangan lama-lama ya. Sudah? Kita lanjut pada nomor 4. Di sini muat ya. Nomor 4. Nomor 3. Kita lanjut pada nomor 4. Kita bacakan dulu soalnya. Pak Budi adalah seorang yang dermawan. Dia akan membagikan buah-buahan hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi akan membagikan 90 buah apel dan 72 buah jeruk. Kedua barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Berapa paling banyak kantong plastik yang dibutuhkan Pak Budi? Nah, anak-anak sekalian, pada poin yang keempat ini atau pada soal yang keempat, ini adalah soal yang berkaitan dengan FPB. Nanti tuh di dalam soal ujian nomor 4 itu soalnya yang berkaitan dengan FPB. Bisa berbentuk angka langsung, bisa berbentuk soal cerita. Nah, ini contohnya dalam bentuk soal cerita. Jadi kalian ingat pokoknya nomor 4 ini soalnya yang berkaitan dengan FPB. Nah, anak-anak kalian di sini adalah kalian akan mencari FPB angka 90 dan 72. Mencari FPB 90 dan 72. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini pada waktu kelas 4 ini sudah kalian pelajari ya. Kita pakai hasilnya pakai susunan kotak seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian ingat ya. Sama membaginya dengan apa namanya? Bilangan prima ya, sama. Kita mulai dengan angka 2 dulu. Coba angka 2 ya. Dibagi dengan angka 2, 72 dibagi 2. 72 dibagi 2 adalah 36. Nah, 72 dibagi 2 berarti bisa ya. 90 dibagi 2 itu 45. Nah, anak-anak sekalian, karena dua angka ini bisa dibagi oleh angka 2 ini, kalian kasih tanda dilingkari. Jadi tandanya dua angka yang di atas ini bisa dibagi 2.
Terus kita bagi lagi dengan angka 2. 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 adalah 18. 45 dibagi 2. 45 bagi 2 bisa enggak? 45 bagi 2 bisa enggak? 45 dibagi 2 itu tidak bisa. Nah, karena 36 dibagi 2 itu bisa, tapi 45 dibagi 2 nya tidak bisa, maka kalian kasih tanda saja supaya gampang, namanya disilang. Nah, disilang. Kita bagi 2 lagi. 18 bagi 2. 9. 45 bagi 2. Tidak bisa. Maka kalian silang lagi. Karena salah satunya tidak bisa dibagi 2. Karena ini 9, 45. Kalau kita bagi dengan angka 2, tidak bisa 9, nggak bisa, 45 nggak bisa, maka kita langsung ke angka 3. Tuh, 3 ya. 9 bagi 3. 3. 45 bagi 3. 15. Nah, dua-duanya bisa dibagi oleh 3, kita kali. Oh. Tadi kalau dua-duanya bisa dibagi, kita kali ya. Masih lanjut. Kita bagi dengan angka 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, karena dua-duanya bisa dibagi 3, tinggal lagi. Kalau salah satunya sudah 1, bilang 5 ya sudah selesai. Nah, jadi FPP-nya berapa jadi? FPP-nya lingkari saja. Yang kita lingkari saja. 2 dikali 3 dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Berarti FPP-nya adalah 18. Jawabannya berarti 18 kantong plastik. Kurang ke atas, Ustadz. Hah? Kameranya tulisannya terlalu bawah. Nah. Kelihatan ya? Jadi jawabannya 18 kantong plastik. Silakan ditulis. Udah, kita lanjut ke nomor 5. Silakan ditulis dulu. Nanti pas Ustadz kasih soal, kalian mencari jawabannya seperti yang ada yang Ustadz terangkan ya. Nanti. Nomor 5 ini nanti kalian pelajari tentang sifat-sifat bangun data
datar. Nah, jadi kalian harus mempelajari sifat-sifat bangun datar. Bangun datar itu ada banyak. Ada persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, terus apa lagi? Lingkaran, terus jajar genjang, trapesium. Nah, banyak. Kalian harus pelajari itu sifat-sifatnya. Dan di sini Ustadz berikan, coba kalian kira-kira jawabannya apa ini ya? Ya, Anda coba perhatikan semuanya ya. Di sini Ustadz akan membacakan. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2. Mempunyai sepasang sudut sama besar. 3. Diagonalnya saling tegak lurus. 4. Mempunyai 1 simetri lipat. Ya, mempunyai 1 simetri lipat. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah, tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar layang-layang. Coba kalian perhatikan ya. Yang nomor 1 mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Ini sama panjang nih. Pasang panjang sama. Kalau ini 10 cm, ini 10 cm. Ini juga panjangnya sama. Kalau sini 20 cm, 20 cm. Nah, berarti ini adalah poin 1 masuk ya, layang-layang. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut sama besar. Sepasang sudut sama besar. Jadi kalau di sininya 100, berarti ini 100. Nah, ini nomor sepasang. Berarti untuk poin yang kedua di layang-layang masuk. Yang ketiga, diagonalnya saling tegak lurus. Ini tegak dan ini lurus. Nah, masuk juga. Yang keempat, mempunyai 1 simetri lipat. Nah, ini kalau simetri lipat ini kita lihat di sini ya. Nah, kalau saat ini kasih tanda B dan ini D, maka nanti kalau B kita lipat ke sini akan berimbang dengan D. Nah, berarti pada poin nomor 5 ini merupakan sifat daripada bangun datar layang-layang. Jadi jawabannya adalah layang-layang nomor 5 ya. So, kalian gambar. Bisa nggak gambarnya?
Ini paket yang pertama ya. Nanti Ustadz bisa juga memberikan soal paket yang keduanya dengan sifat yang berbeda, kalian akan menjawabnya. Silakan ditulis. Nah, jadi sifat bangun datar yang pada soal nomor 5 adalah layang-layang. Jadi nanti di dalam soal nomor 5 ini nggak mesti nanti yang muncul layang-layang ya. Bisa juga belak ketupat, bisa trapesium. Kalian belajar aja sifat-sifat bangun datar apa aja. Gitu. Kita masuk pada nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah nanti di sini aja ya. Dihapus aja ya. Baik, bisa terus ya. Terus nih, jangan lama-lama. Terus. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini kalian akan menghitung luas bangun datar. Nah, jadi nanti pada soal nomor 6 itu soalnya berkaitan dengan luas bangun datar. Bisa juga kalian akan menghitung luas bangun datar trapesium, jajar genjang, layang-layang. Nah, intinya kalian di sini harus hafal ya, hafal rumusnya nih. Nah, kebetulan di sini Ustadz berikan bangun datarnya adalah ya di situ ada trapesium, siku-siku. Nah, trapesium, siku-siku. Ini ada tandanya, artinya panjangnya sama ya. Yang di atas itu panjangnya 36 cm dan panjang dari titik ke sudut ini 15 cm. Ditanyakan, nah, ini yang ditanyakan adalah luas. Ditanyakan luas. Ini saya Ustaz nggak bisa ini ya, nggak bisa dua arah dengan kalian. Nah, Ustaz tanya, kira-kira kalian ingat enggak? Ingat tidak rumus trapesium itu ya? Mudah-mudahan kalian ingat ya. Rumus trapesium coba kalian catat. Luasnya setengah, boleh ya. Setengah. Terus alas A ditambah alas B dikali tinggi. Ini rumusnya. Boleh kalian misalkan kalau A itu atas, berarti ini ya. Karena namanya garis atas, bukan alas ya, garis atas. A, kalau nggak usah banyak-banyak lah, supaya apa namanya, supaya pendek ya, dipendek aja supaya gampang. A tambah B kali T
Nah, singkat supaya gampang mengingatnya. A itu artinya panjang sisi atas nih. Tuh. A itu artinya atas, panjangnya sampai sini. B bawah. Oh, dari ujung ke ujung sini ya. Tuh. T tinggi. Nah, tinggi. Kalian mau hitung? Nah, setengah atasnya berapa nih? Ya, 36 cm ditambah bawah. Bawah ini dari ujung misalkan ujung A sampai B. Nah, dari sini ya. Tuh, berapa? Kalau panjang dari A ke tengah ini 36. 36 tambah 15 berapa itu jadi? Ya, 51. Kenapa 51? Karena panjangnya 15 ditambah 36. Kalau kita tuliskan lagi ini panjangnya 36. Dari sini ya. Tuh. Panjangnya 36. Maka kalau 36 ditambah 15 itu 51. Dikali tinggi. Nah, tingginya sama nih ya. Kalau lagi 36, ini 36, 36, 36. 36. Paham ya? Sama dengan setengah, terus lagi ini dikali ya, artinya dikali berapa nih? 36 ditambah 51. 36 ditambah ngadep 51 berapa? 36 tambah 51 87 dikali 36. Nah, stop, tulis. Sudah? Ini belum selesai, anak. Masih. Dua langkah lagi. Sama dengan setengah dikali dulu nih. Ya. 87 dikali 36 dulu. Berapa? 87 dikali 36. Yaitu 3.132. Benar nggak? Coba kalian hitung. Ya. Nanti setengah dikali 3.132. Kalau angka dibagi dengan setengah itu artinya 3.132 itu dibagi 2 artinya ya. Berapa jadi? 3.132 dibagi 2 hasilnya adalah coba nanti kalian hitung sendiri di rumah ya. Yang bisa dapatkan adalah hasilnya adalah 1.566 cm persegi. Nah, itu jawabannya adalah ada situ? Jawabannya adalah B ya. Nah, jawabannya B. Jawabannya B. Catat dulu, silakan.
Di sini, di sini. Tapi videonya dimatikan. Bisa. Tapi Udah antum sih? Udah belum? Kita lanjut nomor 7. Nomor 7 nih. Bisa tanya aja ya, 7 sih gampang nih. Apa saya mau masuk ke UGM? Kalau udah tadinya kan tidak sini sepatu mulai. Itu sekarang bukan sepatu mulai kan? Masih tadinya tuh SMK sepatu terus di ini sama di Haikal. Ini cara buka gimana? Mau nanya ini. Buku apa sih, Tat? Dapat soalnya enggak, Anip? Dapat sih, tapi di buku apa? Iya, enggak di buku. Ini Oh. soal. Di buku tulis. Iya. Nip, Oh iya. coba lihat nomor 7. Nomor 7 tuh yang mana, Tat? Nomor 7. Udah, sekarang ya harus punya ya. Udah ketemu? Belum, Tat. Hah, dibuka dulu. Soalnya dibuka dulu. Di buku apa sih, Tat? Bukan, itu di grup dibuka. Oh, di grup. Iya, itu udah dikirim tadi. Bentar dulu, Tat. Gimana dong? So, dibuka belum? Dibuka dulu. Udah. So, nomor 7. Iya. Baca Nip. Dari diagram batang di atas, siswa yang menyukai warna merah ada titik-titik siswa. Ada berapa Nip? Warna merah ada 30. Ada 30. Masalah gampang ya. Nah, nanti tuh nanti di soal ujian tuh soalnya berkaitan dengan diagram batang seperti ini. Tapi tidak mesti soalnya sama seperti ini. Ustadz berikan sebagai gambaran saja ya. Berarti nomor 7 itu siap-siap kalian untuk membaca diagram batang. Berarti tadi Hanif sudah bisa. Nip, Iya, Tat. kalau warna biru berapa? Kalau warna biru 15. 15. Hijau? 45. Hitam? 10. 10. Masya Allah. Nah, itu cara membaca Diagram batang. batang. Mas. Gampang nggak? Gampang. Gampang, Masya Allah. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai nomor berapa nih? Kita sampai nomor 10 saja ya. Ya. Oke, kita lanjut pada nomor 8. Ustadz kembali lagi di kelas. Hakim itu masih ada hewan-hewan aneh nggak sih, Pak? Enggak, tapi enggak ada sebabnya kan. Cuma kalau di rumah ada. Tetap sini ya. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini kalian akan menghitung beberapa bilangan pecahan yang terdiri dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Coba kalian di situ. Di sini ada 3/4 ditambah 2 1/2 dikurangi 2/5 dikali 0,5. 0,5 itu kalau di dalam bentuk pecahan adalah setengah ya. Kalian jangan lihat banyak angkanya. Kalau kalian hitung sih itu gampang ya, mudah.
Yang perlu kalian pahami bahwasanya adalah kalau menghitung banyak dari bilangan ini, kalian lihat dulu tandanya. Mana dulu yang dikerjakan? Ternyata yang dikerjakan adalah ini bukan 1/5, 1/2. Maaf ya. Setengah ke 1/2. Nah, kalian kerjakan dulu yang perkalian. Ini perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, gampang perkalian nih. Ya. Menghitungnya adalah 2/5 dikali 1/2 itu atas kali atas, bawah dikali bawah. Coba 2 kali 2 kali 1 2. 5 kali 2 10. Nah, ini udah turun. Kita turunkan. Turun. Ini juga turun. Nah, kita rubah dulu nih supaya gampang ya. Dirubah ke pecahan biasa. Masihnya tidak. Caranya adalah 2 kali 2 4. 4 ditambah 1 5. Berarti 5/2. 5/2. Tandanya kita turun. Kita turun lagi. Nah, terus mana dulu yang kita kerjakan? Ini dulu kita kerjakan. Yang di depan kalau penjumlahan sama pengurangan sama-sama kuat, maka yang di depan dulu. Nah, tanda. 3/4 ditambah 5/2. Kira-kira penyebutnya berapa? 4 sama 2 penyebutnya adalah 4 dibagi 2 bisa tidak? Ternyata 4 bisa dibagi angka 2, berarti penyebutnya adalah 4. Ya, kenapa 4? Karena bisa dibagi oleh kawannya. Oleh kawannya dibagi. 4 bisa dibagi 2, berarti angka 4-nya juga. Caranya bagaimana? 4 dibagi 4. Ya, 4 bagi 4. 1 kali 3, 3. Ditambah 4 bagi 2, 2 kali 5, 10. Berapa jadi? 3 tambah 10, 3 tambah 10 ya, 13/4. Baru turun, dikurangi, nah ini 2/10. Maka tinggal ini kita hitung nih. Tinggal 13/4 dikurangi 2/10. Kira-kira berapa jawabannya? Nah, ini supaya gampang. Oke. Kira-kira penyebutnya berapa? KPK dari 4 sama 10. 4 sama 10, KPK 4, 10. KPK 4 dan 10 adalah ya 20. Maka kalian tulis 20. Kenapa 20? Kalian coba aja. 20 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 20 bisa bagi 10? Bisa. Nanti dua-duanya bisa. Maka KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Terus untuk mencari yang depan nih, nah, gampang. 20 dibagi 4. Coba. 20 dibagi 4 adalah 5. Ya. Terus 5 dikali yang di atasnya nih, 20 bagi 4, 5 kali 13. Berapa 5 kali 13? 60. Ya, 65. 20 dibagi 10. 2 kali 2, 4. 65 dikurangi 4. Berarti adalah 61. Jadi jawabannya 61/20. Apakah di situ ada? Tidak ada. Maka bagaimana kalau supaya kita mencari tahu jawabannya? Nah, kita akan mencarinya dalam bentuk pecahan campuran. Yuk kita cari. Berarti
Caranya ingat tidak nih pada waktu kelas 5 nih mencari pecahan nih. Coba 61 dibagi 20. Coba 20 dikali berapa supaya mendekati 61? Itu dikali 3. Berarti 3 kali 20 adalah berapa? 60. Kurangi 60 kurangi 61 kurangi 60 adalah 1. Ini bagaimana? Nah, 20 kita taruh di bawah, yang 1 kita taruh ke atas, yang 3 di depan. Jadi jawabannya 31/20. Ada nggak situ? 31/20. Ya jawabannya adalah A ya. Nomor 8 jawabannya adalah A. Silakan catat dulu. Catat dulu ya, catat. 1 menit, catat. Udah ya, saya hapus nih. Jadi nomor 8 nih
Nah, belajarnya kalian tentang pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan. Nah, diperdalam, cetabus. Nanti kalau yang nggak paham, boleh nanya Ustaz ya. Kalau Ustaznya sempat atau kalian capri boleh. Nomor 9. Nomor 9, Ustaz bacakan soalnya. Volume bak mandi di rumah Budi adalah 2.400 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong ada 30 menit, maka debit air dari kran besarnya adalah berapa? Nah, nomor 9 ini berarti kalian harus hafal tuh rumus debit ya. Nah, kalian harus hafal rumus debit. Ingat, ini kelas 5 ya. Debit. Masih ingat nggak kalian rumusnya? Kalau nggak ingat, saya tulis di sini, kalian hafalkan ya. Debit artinya nah, ini rumusnya. Kalian hafalkan rumus debit. Nanti di nomor poin 9 tuh bisa pertanyaannya berapakah debitnya, terus bisa juga nanti berapakah volumenya, berapakah waktunya. Nah, tapi dasarnya kalian harus tahu dulu untuk menghitung debit dulu. Ya. Gampang, nanti tinggal diputer-puter saja ya nanti. Oke, di situ adalah coba kita lihat angkanya di nomor 9 itu kira-kira gitu ya. D. Volumenya berapa sih itu? Volume adalah 2.400. Volumenya 2.400 sebenarnya. 2.400. Waktunya berapa itu? 30 menit. Karena di situ satuannya sama ya, liter per menit. Nanti kalian harus hati-hati dalam membaca soal, karena bisa jadi di soalnya satuannya liter, tapi nanti di dalam jawaban bisa meter kubik gitu kan, per jam. Nah, kalian harus lihat di situ. Oke, berarti 2.400 dibagi 30. Kita coret saja sini. Nah, tinggal 240 dibagi 3. Tinggal 24 bagi 3 berapa? 8,1. Nah, berarti 80 hasilnya adalah 80 liter per menit. Nah, gampang ya. Itu gampang kalau menghitung debit mah. Kalian tinggal hati-hati saja lihat satuannya yang ditanyakan. Sok ditulis dulu. Untuk hari ini kita sampai nomor 10 saja dulu ya. Nanti insya Allah kita besok kalau memungkinkan sampai 20. Ini Ustadz baru 18 tuh ya soalnya.
Oke, sudah? Kita kalau sudah masuk ke nomor 10, nomor yang terakhir pada pembahasan hari ini. Ustaz bacakan dulu soalnya ya. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul berapa? Nah, anak-anak, nomor 10 itu berarti kalian ini belajar tentang kecepatan. Apa dulu nih? Jadi nomor 10 ini berkaitan dengan kecepatan, menghitung kecepatan. Kalian bisa buka-buka lagi bukunya. Ya. Bisa ada di kelas 5 ini kecepatan, kalau nggak salah di kelas 5 ya, menghitung kecepatan. Ya, siap? Yang pertama, coba kita lihat dulu di dalam soalnya apa yang diketahui. Kalian tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal adalah jarak. Berapa jarak yang diketahui di situ adalah 120 km. Terus apa lagi yang diketahui? Ya, kecepatan. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 40 km per jam. Apa lagi yang diketahui? Ya, yang diketahui apa lagi? Jarak, kecepatan, terus waktu awal. Nah, waktu awal berapa tadi? Di dalam soal adalah pukul dulu detik-detik. Waktu awal. Waktu awal. Iya, yang ditanyakan adalah waktu akhir. Nah, berapa coba ya waktu akhir yang ditanyakan? Baru kita jawab. Nah, jawab. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah berarti W sama dengan jarak, tulis ya, jarak dibagi kecepatan. Nah, ini rumusnya. Mencari waktu. Nanti bisa juga bisa mencari jarak, bisa mencari kecepatan nanti pada soal-soal berikutnya ya. Sekarang kita mencari waktu. Jaraknya adalah 120. Dibagi kecepatannya adalah 40. Kita coret nolnya dihilangkan supaya tambah sedikit angkanya. 12 bagi 4 3. Maka jawabannya adalah 3 jam. Sudah selesai? Belum. Ya. Jadi nanti untuk sampai ke rumah paman berarti waktu awal adalah jam berapa tadi? Nah, waktu awalnya adalah 08.00. Nah, ditambah 3 jam. Ditambah 3 jam berarti 03.00. Berarti berapa? 8 tambah 3? Iya, 11.00. Jadi tiba di rumah paman yaitu jam 11.00. Gampang kan? Silakan dicatat ya. Nah, ini cara mencari waktu. Bisa terapkan kalian belajar, bisa kalian modif sendiri ya, kreatif sendiri, kalian mencari soalnya di buku gitu kan,
terus dijawab sendiri. Kalau tidak yakin, nanti bisa bertanya kepada Ustadz. Misalkan Ustadz ini jawabannya benar tidak, nah, begitu ya. Kalian harus kreatif di dalam mencari soal, karena matematika itu kalau ingin bisa ya kita harus sering-sering latihan. Sering-sering latihan. Kalian boleh mencoba berapa soal di rumah bebas ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin dari Ustadz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ustadz akhiri saja. Nanti insya Allah kita akan bertemu pada esok hari. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.